Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat jasmani dan rohani dalam naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang keistimewaan dan faedah surat Al-Waqiah. Dinamakan surat Al-Waqiah karena ia adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala memulai surat ini dengan kata tersebut. Adapun keistimewaan surat Al-Waqiah, menurut Ubay bin Ka'ab berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, ia akan dicatat tidak tergolong pada orang-orang yang lalai. Menurut Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah pada malam Jum'ah, ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia. Surat ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukminin, yang bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi olehnya. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, barang siapa yang merindukan surga dan sifatnya, maka bacalah surat Al-Waqiah. Dan barang siapa yang ingin melihat sifat neraka, maka bacalah surat As-Sajdah. Imam Muhammad Al-Baqir berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah sebelum tidur, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama. Ibnu Mardaweh daripada Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Hendaklah kamu membacanya dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kamu. Riwayat dari Ibnu Mas'ud Al-Asghar Al-Jami' As-Shaghir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Waqiah pada setiap malam, ia tidak akan ditimpa kefakiran. Ajarkanlah surat Al-Waqiah kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Berkata Al-Masruq, siapa ingin mengetahui cerita orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian, serta cerita ahli surga dan ahli neraka, penduduk dunia dan akhirat, maka bacalah surat Al-Waqiah. Dengan mewiridkan surat Al-Waqiah sebagai bacaan rutin setiap hari dan malam, maka Allah menjauhkan kefakiran selamanya. Saat Al-Mufti mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Adapun faedah surat Al-Waqiah yang pertama adalah mayoritas ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh seorang menyentuh Al-Quran melainkan dalam keadaan berwudu. Menurut Al-Mughni, Ibnu Qudamah, dan Al-Majmu' Imam An-Nawawi. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama, sifatnya, atau salah satu dari makhluknya, seluruhnya adalah agung dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang didekatkan kepada Allah atau Al-Muqarrabun pada hari kiamat sangatlah sedikit, khususnya mereka umat terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap abad dari umatku terdapat
orang-orang yang mendahului. Yang keempat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Yang artinya, kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Surah Al-Waqiah ayat 73. Maksudnya adalah di dunia. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan penyebutan orang-orang yang musafir. Padahal orang-orang yang mukim juga dapat merasakan manfaat dari api. Hal ini agar menjadi pengingat kepada para hamba bahwasanya mereka semua di dunia ini seperti orang musafir dan bukanlah orang yang mukim di dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa yang dipersiapkan bagi orang-orang yang didekatkan kepadanya atau al-muqarrabin dan para golongan kanan dari penduduk surga, maka tidak disebutkan sebab kemuliaan yang diberikan kepada mereka, sebagaimana yang tertera dalam ayat 11 hingga 40. Namun, ketika Allah menyebutkan apa yang Dia persiapkan bagi para golongan kiri dari siksaan dan hukuman, maka Dia pun menyebutkan sebab-sebabnya sebagaimana yang tertera dalam ayat 45 hingga 47. Ini adalah cara Al-Quran bahwasanya Ia akan menyebutkan sebab siksaan dan tidak ada menyebutkan sebab kenikmatan. Karena kenikmatan dan pahala adalah karunia. Adapun siksaan maka disebutkan sebabnya sebagai keadilan, hingga dibutuhkan untuk menyebutkan sebabnya, agar tidak ada yang menyangka bahwasanya siksaan adalah bentuk kezaliman. Adapun pembahasan yang utama dalam surat Al-Waqiah adalah yang pertama, bergetarnya bumi dengan dahsyat dan hancurnya gunung-gunung ketika terjadinya hari kiamat. Yang kedua, jenis-jenis manusia ketika hisab itu ada 3, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para golongan kanan, dan para golongan kiri. Yang ketiga, penegakan hujjah akan adanya Sang Pencipta, kekuasaannya, keesaannya, dan keberkahannya untuk diibadahi. Yang keempat, mengingatkan kedudukan Al-Quran dan bahwasanya Al-Quran adalah benar dan tidak ada keraguan dalam informasi-informasinya. Sekian dulu. Saya doakan bagi yang mendengarkan, semoga sahabat sekalian bisa mengamalkan membaca surat Al-Waqiah ini dan istiqomah dalam membacanya, serta membaca surat-surat lain yang ada dalam Al-Quran, dan semua hajatnya mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.